Rencana Sri Mulyani dinilai sangat membahayakan Indonesia. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengingatkan pemerintah Presiden Jokowi jangan sampai berhutang ke International Monetary Fund (IMF) maupun World Bank dalam memenuhi kebutuhan finansial penanganan virus corona COVID-19. Ingat, ini belum krisis. Kita menghadapi situasi awal. Situasi awal itu butuh kebijakan antisipasi. Jangan dikit-dikit utang ke World Bank atau ke IMF. Gunakan daya tahan fiskal yang dibangun dari sistem keuangan negara yang dibangun selama ini, ucap Heri Gunawan kepada jpnn.com Jumat 27 Maret. Pemirsa, korban virus corona di Indonesia terus meningkat. Data di halaman covid19go.id per 27 Maret 2020, jumlah positif corona di Indonesia mencapai 1046 kasus, sembuh 46 kasus, dan 87 meninggal. Angka ini terus menanjak sejak kasus pertama di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu. Pemirsa, politikus Gerindra ini mengakui keganasan corona telah menyebabkan perekonomian limbung. Dua indikator utama yaitu nilai tukar rupiah dan indeks IHSG turun drastis. Otoritas fiskal dan moneter pun gagap dalam mengatasinya. Pemirsa, rupiah menjadi mata uang yang melemah cukup parah. Sebagai perbandingan, nilai tukar rupiah pada 2 Maret 2020 masih bertengger di 14.318 per dolar AS. Namun pada 2 Maret 2020 sudah turun menjadi 16.305 per dolar AS. Pemirsa, nilai tersebut sejatinya masih lebih baik dibanding kejatuhan terdalam pada 24 Maret 2020 yang mencapai 16.575 per dolar AS. Sepanjang tahun ini, nilai tukar rupiah sudah anjlok 19,35%. Mengingat pada 31 Desember 2019 lalu, rupiah masih tenang di posisi 13.866 per dolar AS. Pemirsa, namun demikian, kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini, perlu ditegaskan bahwa menguatnya rupiah pada Kamis 26 Maret 2020 bukan serta-merta karena dampak kebijakan dalam negeri, tetapi karena imbas kebijakan Amerika Serikat yang menggelontorkan stimulus bantuan finansial 2 triliun dolar AS atau sekitar 32.800 triliun. Sementara stimulus Indonesia yang senilai 158,2 triliun nampaknya belum direspon positif oleh pasar. Pemirsa, langkah hero yang ditempuh Amerika Serikat berbanding terbalik dengan yang terjadi di Indonesia. Menghadapi corona ternyata membuat Menteri Keuangan terbaik di dunia Sri Mulyani kalang kabut. Bahkan terkesan ada aji mumpung memanfaatkan momen corona untuk meminjam ke IMF dan Bank Dunia, sambung legislator Dapil Jawa Barat 4 ini. Pemirsa, sebagaimana telah diumumkan, IMF menyiapkan dana 1 triliun dolar AS untuk negara-negara anggotanya yang menghadapi virus corona. Adapun Bank Dunia menyiapkan dana 14 miliar dolar AS untuk paket pembiayaan jalur cepat bagi negara-negara yang juga menghadapi pandemi global itu. Pemirsa, namun politikus yang beken disapa dengan panggilan Hergun ini mengingatkan bahaya pinjam tersebut. Langkah Sri Mulyani yang akan meminjam ke IMF dan Bank Dunia sangat membahayakan Indonesia. IMF terbukti telah mengintervensi kebijakan ekonomi Indonesia saat memberi pinjaman untuk mengatasi krisis ekonomi 1997-1998. Resep ala IMF makin menjerumuskan Indonesia pada jurang keterpurukan yang makin dalam, tegas anggota Badan Pengkajian MPR RI ini.
Pemirsa, pihaknya menyebutkan sejatinya bila tanpa IMF dampak krisis ekonomi 1997-1998 diprediksi hanya menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun ke level 0%. Tetapi karena mengikuti resep IMF, angkanya amblas hingga minus 13,6%. Pemirsa, akankah kesalahan tersebut mau diulang kembali? Menteri Keuangan jangan dulu menggunakan bantuan IMF dan World Bank untuk menanggulangi COVID-19, tegas anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu. Hergun menambahkan saat ini Indonesia pada tahap tidak bergantung IMF dan World Bank. Hal ini sekaligus menjadi kunci kemandirian kita dan tidak terjebak pada bantuan yang sering mengikat pada kebijakan dan polisi ekonomi dan politik Indonesia. Pemirsa, apakah Pak Jokowi tahu ini? Indonesia sudah berutang sebesar 30 juta dolar US ke Bank Dunia untuk reformasi sektor keuangan dalam menjaga pertumbuhan untuk membuka peluang ekonomi baru. Disamarkan dari permasalahan akibat konflik 1997. Demikian, terima kasih.